Jika dia masuk ke dalam masjid, sudah sampai di masjid, maka dia shalla raka'ataini tahiyatul masjid. Maka dia salat 2 rakaat yang dinamakan oleh para ulama kita dengan tahiyatul masjid, penghormatan kepada masjid. Penghormatan kepada masjid Allah Subhanahu wa taala. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Idza dakhala ahadukumul masjida fala yajlisanna hatta yusalli rak'atain atau hatta yarka'a rak'atain. Thumma yajlisu." Kemudian dia duduk setelah tahiyatul masjid. Lihat, dia berusaha duduk. Wa yashtaghilu bid-du'a, dan dia menyibukkan dirinya dengan doa, au biqiraatil Quran, atau dengan membaca Al-Quran. Lihat jemaah sekalian, bagaimana Syekh ingin membuktikan dan menunjukkan kepada kita bahwa setiap detik dari bulan Ramadan adalah pahala. Jangan kita sia-siakan. Bahkan ketika muadzin mengumandangkan azan, otomatis kita thumma ba'da dzalika yusalli rak'ataini ratibatal al-fajri. Kemudian dia salat 2 rakaat, ya, salat sunnah fajar. Thumma yashtaghilu bidzikri wad-du'a'i wa qira'atil Qur'ani ila an tuqamas shalah. Jadi datang masuk ke masjid, jangan kita santai-santai saja, berdiri saja, tapi sholat tahiyatul masjid, penghormatan kepada masjid Allah Subhanahu wa taala. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Idza dakhala ahadukumul masjida fala yajlisanna hatta yusalli rak'atain atau hatta yarka'a rak'atain." Jika salah seorang dari kalian masuk ke dalam masjid, maka janganlah dia duduk sampai dia salat 2 rakaat. Nabi tidak sebutkan apa namanya. Para sahabat atau para ulama kita yang kemudian menamakannya dengan tahiyatul masjid. Namanya adalah penghormatan kepada masjid. Para ulama yang memberi nama, karena Nabi katakan jangan dia duduk kecuali dia sholat 2 rakaat terlebih dahulu. Sholat apa namanya ini? Untuk membedakan antara satu sholat dengan sholat yang lainnya, maka ulama menamakan tahiyatul masjid, penghormatan sebagai penghormatan kepada masjid. Syekh ingin mengajarkan juga kepada kita satu ilmu yang mulia ini, bahwasanya hukum kita masuk ke dalam masjid, meskipun kita melihat, ya, meskipun kita melihat kayaknya misalnya ada tanda seperti ini, ya, ini qomat tinggal 2 menit lagi misalnya, maka ketika kita masuk ke masjid, afdol dan sunnahnya adalah bukan kita menunggu qomat, karena kita lihat tinggal 2 menit atau 1 menit. Kita perkirakan kalau saya sholat kayaknya cuma dapat 1 rakaat ini, baru di qomat. Akhirnya menunggu saja qomat. Afdalnya sebenarnya adalah kita masuk, Allahu Akbar, sholat tahiyatul masjid. Ya, kita masuk dan sholat tahiyatul masjid, jemaah sekalian. Jadi Syekh Shalih Al-Munajjid hafizahullah taala, beliau mengatakan, fa idza dakhala al-masjid shalla rak'ataini tahiyatul masjid. Jika dia masuk ke dalam masjid, maka dia salat 2 rakaat yang dinamakan dengan tahiyatul masjid. Thumma yajlisu, kemudian dia duduk setelah tahiyatul masjid. Lihat, dia berusaha duduk. Wa yashtaghilu bid-du'a, dan dia menyibukkan dirinya dengan doa, au biqiraatil Qur'an, atau dengan membaca Al-Qur'an, au bidzikri, atau dengan zikir, hatta yu'adzinal muadzin, sampai muadzin mengumandangkan azan. Jadi posisinya sekarang belum azan subuh, cuman dia sudah sahur, ya, masih ada waktu dia jalan ke masjid, kemudian dia duduk di masjid, salat tahiyatul masjid. Setelah itu dia menunggu tinggal beberapa menit azan. Meskipun tinggal beberapa menit azan, dia tidak menyia-nyiakan kesempatan, tapi yashtaghilu bid-du'a. Kata beliau, hendaklah dia menyibukkan diri dengan doa. Ini adalah waktu-waktu mustajab juga. Dia berdoa, au biqiraatil Quran, atau dengan membaca Al-Quran, mengejar targetnya, au bidzikri, atau dengan banyak berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Intinya adalah setiap detik dari waktu kita di Ramadan adalah waktu-waktu yang sangat berharga, jemaah sekalian. Jadi isi waktu kita, ya, fayashtaghilu bid-du'a, dia isi dengan doa kepada Allah Subhanahu wa taala, au biqiraatil Quran, atau dengan baca Al-Quran, au bidzikri, atau dengan zikir, hatta yu'adzinal muadzin, sampai muadzin mengumandangkan azan. Wa yuraddidu ma'al muadzin, ketika muadzin mengumandangkan azan, jangan dia diam saja, tapi yuraddidu ma'al muadzin, dia balas ucapan muadzin tersebut. Lihat jemaah sekalian, bagaimana Syekh ingin membuktikan dan menunjukkan kepada kita bahwa setiap detik
dari bulan Ramadan adalah pahala. Jangan kita sia-siakan. Bahkan ketika muadzin mengumandangkan azan, otomatis kita hentikan sementara zikir kita, bacaan Al-Quran kita, doa kita. Maka ikuti muadzin. Perintah dari Nabi SAW, "Idza adzana al-muadzin faqulu mithla ma qala." Jika muadzin mengumandangkan azan, maka katakanlah seperti apa yang dikatakan oleh muadzin. Allahu akbar, Allahu akbar. Kita jawab Allahu akbar, Allahu akbar. Asyhadu an la ilaha illallah, kita jawab asyhadu an la ilaha illallah, dan seterusnya. Itu juga adalah bagian pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Wa yaqulu ma warada 'anil nabiy sallallahu alaihi wasallam ba'da al-faraghi min al-adzan. Dan dia katakan seperti apa yang datang dari Nabi sallallahu alaihi wasallam setelah selesai muadzin mengumandangkan azan, yaitu bersolawat kepada Nabi, kemudian membaca doa, Allahumma rabb hadhihi ad-da'wati at-tammah was-salatil qa'imah ati Muhammadanil wasilata wal fadilah wa ba'athhu maqaman mahmudan alladhi wa'adtah, sampai di situ. Dan menjadi perbedaan para ulama kita tambahan innaka hamid innaka la tukhliful mi'ad. Menjadi perbedaan para ulama kita. Sebagian mengatakan itu ziyadatus thiqah, ya, tambahan yang dibenarkan, ada riwayat hadisnya. Sebagian mengatakan tidak ada. Wallahu ta'ala alam. Kemudian jemaah sekalian, thumma ba'da dzalika yusalli rak'ataini ratibatal fajri. Kemudian setelah itu dia laksanakan salat 2 rakaat, salat rawatib, ratibatul fajri, ya, 2 rakaat, karena rawatib itu ada 10 atau 12 dalam riwayat, dan lebih afdalnya kita lakukan yang 12, dan ini juga dijaga jemaah sekalian. Thumma ba'da dzalika yusalli rak'ataini ratibatal al-fajri. Kemudian dia salat 2 rakaat, ya, salat sunnah fajar. Thumma yashtaghilu bidzikri wad-du'a'i wa qira'atil qur'ani ila an tuqamas shalah. Kemudian dia menyibukkan dirinya dengan berzikir, dengan baca doa, dengan berdoa kepada Allah, atau dengan bacaan Al-Quran sampai diiqamat salat, sampai didirikan salat. Wa huwa fi salatin mantadhara shalah, dan dia dihitung dalam pahala salat seakan-akan dia sedang salat, ya, dihitung dia dalam keadaan salat selama dia menunggu salat. Jemaah sekalian, kita sekarang menunggu salat Isya. Selama kita tidak batal wudhu kita, dan selama kita tidak keluar dari masjid, meninggalkan masjid, kita dihitung sedang sholat juga. Pahala-pahala sholat tetap diberikan kepada kita. Menunggu satu sholat dengan sholat yang lain. Bahkan dalam hadis yang lain Nabi SAW mengatakan, "Fadzalikumur ribat, fadzalikumur ribat." Itulah ar-ribat. Ar-ribat itu berjaga-jaga di perbatasan antara pasukan kaum muslimin dan pasukan musuh. Dia berjaga-jaga di perbatasan, jangan sampai ada musuh tiba-tiba datang menyerang. Itu namanya ribat, dia berjaga-jaga di perbatasan. Dalam artian yang lain, Nabi katakan orang yang menunggu solat, setelah dia melaksanakan solat, dia menunggu waktu solat yang lain, masih tetap dalam keadaan di masjid, Nabi katakan itu juga ribat. Itu juga ribat. Pahala orang yang menunggu di perbatasan dalam posisi perang, dia menunggu di perbatasan, menjaga-jaga perbatasan, didapatkan oleh orang yang menjaga atau menunggu waktu sholat yang berikutnya, dan dia tetap di masjid. Apalagi sedang menuntut ilmu seperti ini, jemaah sekalian, menunggu waktu Isya, dari maghrib kita menunggu Isya, ya, kita dihitung sedang dalam keadaan sholat. Maka perlu kita jaga dan kita perhatikan ini, jemaah yang dimuliakan oleh Allah SWT.